Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Nadila, NIM 2051050010026. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Ba'idain. Yang pertama yaitu pengertian ba'idain. Jika secara bahasa, ba'i itu artinya jual atau menjual, sedangkan dain adalah hutang. Jadi arti secara bahasa ba'idain itu adalah jual atau menjual hutang. Di sini ada dua pengertian ba'idain, yaitu yang pertama pengertian sempit, yang kedua yaitu pengertian luas. Pengertian sempit ba'idain itu biasa disebut juga dengan jual beli piutang atau suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan. Sedangkan pengertian luasnya, ba'idain bisa disebut juga dengan ba'i al-dain, adalah fasilitas jangka pendek dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun. Apabila sudah jatuh tempo pembayaran, maka debitur, pemberi hutang, akan menagih hutang tersebut dan kreditur, penerima hutang, harus mengembalikannya. Ini contohnya seperti ini. Kalau dari pengertian luasnya ba'idain, contohnya tuh seperti ini. Kita memberikan hutang kepada orang dengan kesepakatan awal, membayarnya hutangnya itu tidak lebih dari 1 tahun lah. Jika si kreditur ini, penerima hutang dari kita itu, membayarnya itu lebih dari 1 tahun, misalnya sudah 2 tahun belum dibayar, ya berarti tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu hukum ba'idain dalam Islam. Nabi Muhammad SAW melarang adanya jual beli piutang atau ba'idain berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya bahwasanya Nabi SAW melarang menjual hutang dengan hutang. Menjual hutang dengan hutang itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah kali'u bi'al kali'i atau nasi'ah bi'al nasi'ah, yang memiliki arti jual beli utang dengan utang, dan ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam yang sudah dipertegas oleh sabda Nabi. Selain itu juga menurut Ibnu Taimiyah, ba'i al-dayin itu tidak ada manfaatnya, itu akan mengakibatkan riba. Dan ada dalam suatu hadis, ba'i al-dayin juga dapat menyebabkan rusaknya ibadah haji, bahkan ibadah jihad. Yang selanjutnya yaitu lanjutan dari pembahasan hukum ba'idain dalam Islam. Ba'idain itu diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan juga Ibnu Qayyim al-Jauzi dengan syarat bahwa yang pertama dibayar dengan tunai di akhir. Berarti di sini maksudnya tidak boleh dibayar secara mencicil, karena jika dibayar dengan menunda atau mencicil mengakibatkan pada jual beli hutang dengan hutang, dan hal itu tidak diperbolehkan Rasulullah. Yang kedua yaitu terhindar dari praktek riba. Yang ketiga, objek yang ditransaksikan haruslah jelas. Misalnya, berapa jumlahnya, objeknya apa untuk terjadinya piutang tersebut, terus siapa saja yang terlibat dalam jual beli piutang ini. Karena jika ada ketidakjelasan dalam aspek ini, akan mengakibatkan ba'i goror. Ba'i goror ini adalah jual beli tipu menipu yang pastinya hukumnya haram. Yang keempat yaitu adanya pengakuan dari orang yang berhutang dan kesanggupan untuk membayar. Jika kita terlibat dalam jual beli piutang, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah orang yang kita beri hutang tersebut mengakui kalau dia punya hutang ke kita dan sanggup tidaknya dia untuk melunasi hutangnya tersebut. Begitupun sebaliknya, jika kita sebagai kreditur atau sebagai si penghutang, kita juga harus memiliki kesadaran dan kesanggupan dalam membayar hutang tersebut, agar tidak adanya kerugian dalam salah satu pihak. Yang kelima yaitu objeknya haruslah termasuk dalam kategori ma'al mustaqir. Ma'al mustaqir itu artinya yang jelas dan tetap, serta tidak adanya kemungkinan bahwa hutang tersebut menjadi diputihkan. Diputihkan itu maksudnya
gini, maksudnya itu pembebasan hutang. Lah apabila piutangnya itu yang bukan ma'al mustakir, maka tidak boleh diperjualbelikan karena berarti adanya ketidakjelasan pada objek yang berakibat pada bai goror atau jual beli tipu menipu. Masih dalam kelanjutan pembahasan yang sama, yaitu hukum dari bai dain dalam Islam. Konsep al-dayin ini tidak digunakan oleh bank-bank Islam di Timur Tengah karena pendapat ulama setempat yang berprinsip bahwa bai al-dayin adalah jual beli hutang yang tidak diperbolehkan. Dan menurut Ibnu Taimiyah, bai al-dayin itu tidak ada manfaatnya karena transaksi ini sering terjadi dalam dunia maya dan ini akan menimbulkan keharaman. Penjelasan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk bai dain. Ada dua bentuk bai dain. Yang pertama yaitu bai udain nasi'ah, yang kedua yaitu bai udain nakdan fi al-hal. Yang pertama yaitu bai udain nasihah. Menurut Wahbah, jual beli jenis ini adalah jual beli yang dalam hadis Rasulullah disebut jual beli al-kali'u bil kali'i. Maksudnya jual beli utang dengan utang yang tertunda, dan ini merupakan jual beli yang terlarang menurut syara. Contohnya itu adalah ada seseorang memesan sebuah barang, sebut saja seseorang ini si A. Si A ini memesan barang kepada si B, misalnya si A ini memesan selimut kepada si B. Si A ini memberi jangka waktu 1 bulan kepada si B untuk mencarikan selimut tersebut. Dan si B pun menyanggupinya. Lah, setelah 1 bulan berlalu, si B pun tidak mendapatkan barang tersebut dan akhirnya si B ini merayu si A dengan berjanji jika si A memberi tambahan waktu kepada si B, dia akan memberikan 1 barang lagi, 1 barang tambahan dengan gratis. Akan tetapi, ketika si B ini menemukan barang pesanan si A, si B ini ternyata tidak menepati janjinya yang akan memberikan tambahan barang secara gratis tersebut. Karena janji itu termasuk sebuah utang, maka dari itu transaksi ini termasuk menjual utang dengan utang, dan ini sudah jelas haram. Yang kedua yaitu bai udain nakdan fi al-hal, atau artinya jual beli utang secara tunai. Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh dan ada pula yang melarangnya. Contohnya itu seperti ini. Contohnya adalah orang yang berpiutang menjual kepada orang yang berutang akan piutangnya yang ada pada orang tersebut. Dengan demikian, gugur atau lunaslah utang orang yang membelinya itu. Hal ini dibenarkan atau diperbolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan al-Khamsah. Dibenarkan dikarenakan dalam konteks al-sulh, yaitu penyelesaian hutang. Pembahasan yang keempat yaitu contoh dari bai dain. Contohnya adalah misalnya si Ahmad berutang pada si Badri. Perjanjian hutang piutang dikuatkan dalam akte perjanjian hutang piutang. Karena kebutuhannya mendesak, akte perjanjian hutang piutang tersebut dijual si Badri kepada si Khairi. Dan berdasarkan akte tersebut, si Khairi akan menagih hutang pada si Ahmad. Ini contoh sederhananya tuh seperti ini. Kita sedang berada di kantin berdua dengan teman kita, sebut saja namanya itu Nina. Lah, kebetulan si Nina ini mau jajan tapi tidak membawa uang. Akhirnya si Nina ini meminjam uang kepada kita, dalam artian itu berhutang kepada kita. Besoknya pada saat jajan di kantin, pada saat kita jajan di kantin, lah kita sendiri ini lupa bawa uang. Akhirnya kita meminjam uang atau berhutang kepada teman kita yang satunya lagi, namanya si Rara. Lah, pada saat itu kita berbicara pada si Rara ini seperti ini. Untuk menagih utang kita itu kepada si Nina, karena si Nina ini masih memiliki hutang kepada kita dan dianggap lunas jika telah membayarnya kepada si Rara. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Lah,
contoh ini itu termasuk bentuk bai dain, yaitu bai udain nakdan fi al-hal, atau jual beli utang secara tunai, dan hal ini tuh diperbolehkan menurut fuqaha. Sekian penjelasan materi bai dain dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.